Hari pertama di tahun 2024, sejumlah objek wisata yang menyuguhkan pemandangan alam di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung ramai dan mengalami peningkatan wisatawan dari berbagai daerah. Menurut pengelola, peningkatan kunjungan terjadi sekitar 15-30% jika dibandingkan dengan hari libur biasa. Objek wisata alam Kawah Putih, Ranca Bali, Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi para pelancong, khususnya dari luar daerah kota Bandung. Senin siang atau hari pertama pada tahun 2024 sekaligus merupakan hari terakhir cuti bersama ini, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata Kawah Purba Gunung Batuha ini. Meski air kawah mengalami sedikit surut akibat kemarau panjang beberapa bulan lalu dan belum kembali normal, namun para wisatawan mengaku tak keberatan dan tetap bisa menikmati liburan di area kawah yang cantik dengan air yang berwarna hijau toska serta kepulan asap belerang yang membuat suasana semakin estetik. Sama keluarga. Ini baru pertama kali kita apa gimana? Sudah kesekian kalinya. Karena kan kebetulan aku di Bandung sering. Keluarganya dari mana? Dari Jakarta. Berarti masih sekalian aja liburannya. Ini juga hari terakhir kan cuti bersama ini Ya. dimanfaatkan untuk liburan apa gimana? Ya, dimanfaatkan untuk liburan. Ini ada masukan ke sih buat Kawah Putih apa yang kurang gitu? Kawah Putih apa yang kurang ya? Sarana. Kayaknya untuk toiletnya terus untuk apa sih buat rest areanya duduk-duduk kan kalau yang sepuh ya harus ada tempat dikit-dikit duduk gitu. Ini jaraknya agak jauh gitu kan. Nah, tapi Bu, kalau kondisi ini kan agak surut nih airnya tetap indah nggak sih? Tetap indah. Karena aku pecinta alam. Kalau udah lihat alam udah indah aja. Menurut site manager Kawah Putih, peningkatan kunjungan wisatawan hari ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan hari kemarin dan saat libur Natal lalu. Namun demikian, jika dibandingkan dengan libur awal tahun 2023 lalu, tingkat kunjungan yang terjadi pada libur awal tahun baru kali ini meningkat sekitar 30%. Tingkat kunjungan di wisata Kawah Putih selama Nataru ini alhamdulillah ya meningkat kalau dibandingkan dengan tahun lalu begitu ya. Kemarin terjadi kalau saya amati berdasarkan pengamatan lapangan tuh di tanggal 24-25 kemarin pas hari Natal itu terjadi lonjakan yang luar biasa gitu ya. Itu 2 hari itu hampir 6.000 orangan tuh lebih gitu ya ada lonjakan. Kemudian setelah itu memang ada sedikit penurunan landai. Kemudian kemarin menjelang pergantian tahun di tanggal 31 juga ada lompatan yang luar biasa. Memang kalau dibanding dengan tahun lalu ada peningkatan 30% lah kunjungan ke Kawah Putih ini seperti itu. Hari ini memang tidak seperti hari kemarin ya. Mungkin sebagian kayaknya sudah mulai persiapan untuk besok mungkin ya yang bekerja atau mungkin juga yang lanjut ke lokasi lain begitu ya. Jadi memang hari ini ada penurunan kalau dibanding hari kemarin seperti itu. Tapi suasana alhamdulillah masih ramai dan masih mengantri nih seperti itu. Ya tentunya di masa Nataru ini kita punya daya tarik unggulan ya. Spot Sunan Ibu ini masih menjadi spot favorit. Kemudian Jembatan Apung, Kawah Putih juga ini yang kita tawarkan ya. Selalu pengunjung ingin ke sana begitu. Sunan Ibu ini menjadi satu spot favorit karena memang di sana menawarkan pemandangan yang berbeda ya dari ketinggian 2000 mdpl seperti itu. Pemandangan serupa dapat kita lihat pada objek wisata Raja Umpas. Selain camping ground serta menyuguhkan pemandangan alam yang asri dan juga serba hijau, pada destinasi wisata yang cukup ramah anak ini, pengunjung dapat masuk ke dalam penangkaran rusa, bahkan memberi makan secara langsung. Site manager Ranca Umpas mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan di sini terjadi sekitar 10-15% jika dibandingkan dengan libur tahun baru 2023 lalu. Namun demikian pihaknya mengklaim angka tersebut masih akan terus bertambah mengingat pengunjung yang masih terus berdatangan. Serta objek wisata Ranca Umpas tutup pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini ya, hari pertama ini rada lumayanlah ada peningkatan sedikit dibandingkan dengan hari-hari libur biasa, bandingkan sama weekend sama Sabtu minggunya. Sampai di sini sudah ada sekitar 1.000 orang lebih. Jam 11 tadi, mungkin sekarang udah lebih lagi lah.
Pak diperkirakan itu ada peningkatan berapa persen sih Pak dibandingkan sama libur biasa Pak? Kalau dengan libur biasa kita ada sekitar 10-15 ya, untuk ada libur biasa. Kita membludaknya waktu Natal itu waktu hari Sabtu. Itu sampai 6.400 orang yang terdaftar kita. Itu malam minggu itu yang paling banyak di situ. Apa saja sih Pak yang ditawarkan di Ranca Upas ini nih Pak? Kalau orang tahunya dulu kan campingnya, dan sekarang ini ada dua ikon yang menarik orang untuk ke sini. Selain camping, itu juga ada rusa penangkaran. Ya, ada penangkaran rusa. Untuk camping juga kita bikin dengan berbagai macam. Ada yang camping reguler, ada kita punya camper van, dan juga kita ada camping yang lebih eksklusif lah, camping iglo itu. Juga di sini kita sediakan untuk anak-anak ada kolam renang, juga kita tambah wahana permainan. Di situ ada berbagai macam permainan untuk anak-anak dan remaja. Artinya spot-spot yang ditawarkan di Ranca Upas ini ramah anak ya Pak? Kita usahakan bisa menampung keinginan satu keluarga gitu. Jika satu keluarga berkunjung dengan 2 orang anak, mereka akan bercamping di sini bisa, mereka akan bermain dengan permainan yang ada juga bisa, mereka akan berenang juga bisa gitu. Intinya gimana kita menampung keinginan satu keluarga untuk. Menurut sejumlah pengelola objek wisata, puncak peningkatan kunjungan wisatawan terjadi pada libur Natal di tahun lalu, yakni 24 dan 25 Desember 2023. Dengan peningkatan kunjungan yang mencapai 50 sampai dengan 70% dibandingkan dengan hari-hari libur biasa.